Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya. Dari keadaan tersebut, akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Dari peristiwa ini dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kerusuhan ini kemudian berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Kerusuhan Poso ini bisa dibagi menjadi 3 periode sebagai berikut. Pada Desember 1998, pada malam Natal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam, sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Para tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akibatnya, Polres Poso pun mulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan. Suatu ketika terdapat satu toko yang dijagai oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut. Pertemuan ini pun berakhir dengan bentrokan di antara keduanya. Selanjutnya, pada 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tantena tiba, dipimpin oleh Herman Parimo, anggota DPRD Poso. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah. Di sisi lain, sedikitnya terdapat 9 truk Muslim tiba dari Palu, Parigi, dan Ampana. Bentrokan pun terjadi, di mana polisi tidak mampu menangkal mereka. Para pejabat pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Kemudian pada April 2000 terjadi persidangan mantan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan tersebut, Patanga didakwa telah menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Ada rumor bahwa sebagian dana tersebut digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan. Pada 15 April, dimuat sebuah pertanyaan dari Caileni Umar, anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, bahwa akan ada lebih banyak kekerasan jika Damsik Lajalani, calon bupati saat itu, tidak dipilih. Keesokan harinya, seorang pemuda Muslim mengatakan bahwa dirinya diserang oleh sekelompok pemuda Kristen.
Ia menunjukkan sebuah luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Muslim yang tidak terima pun membalas. Pertarungan terjadi antara para pemuda Kristen dan pemuda Muslim. Selama beberapa hari peperangan terus terjadi. Rumah-rumah milik umat Kristen Poso dibakar. Kejadian ini mengharuskan Kapolres Poso untuk mendatangkan pasukan Brimob dari Palu. Pada 17 April, anggota Brimob tidak sengaja menembaki kerumunan massa yang menewaskan Muhammad Yusni dan Yanto serta melukai 8 pemuda Muslim lainnya. Setelah Brimob dikirim pulang ke Palu, pembakaran rumah masih berlanjut. Pangdam Wirabuana Maijen TNI Slamet Kribiantoro di Makassar akhirnya mengirim 600 tentara. Pertempuran pun mereda. Kejadian bulan Mei 2000 ini merupakan pertempuran terbesar dan terparah. Periode ini didominasi oleh serangan balasan kelompok Kristen terhadap Muslim. Selain itu terjadi juga berbagai kejadian penculikan dan pembunuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban dari tindakan tersebut. Pada awal Mei, muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Kerei. Pasukan Kristen menamai operasi ini Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan Kelelawar Hitam membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil Muslim, Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja Kelelawar Hitam ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mungko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Para warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Pasukan ninja bukannya menyerahkan diri, justru kabur ke perbukitan belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan para Muslim. Mereka membakar gereja tersebut pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pada 28 Mei, serangan semakin meluas terhadap warga Islam. Para wanita dan anak-anak ditangkap, bahkan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Songo, di mana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang. Orang-orang yang kabur pun berhasil ditangkap, yang kemudian dieksekusi dan mayatnya dilempar ke Sungai Poso. Sekitar 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal, dengan total kematian sekitar 191 orang. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar Operasi Sadar Maleo. Pada pertengahan April 2004 terdapat Operasi Sintuwu Maroso. Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi ini termasuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Konflik Poso ini diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember 2001. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam. Sebelum penandatanganan, dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian, pada Mei 2000, diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga Muslim ditemukan. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan tidak akan terulang lagi. Salam perdamaian.